Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Halo teman-teman, berjumpa lagi. Kali ini Kang Roy akan membahas tentang tantangan ternak entok pembibitan bagi teman-teman yang harus perlu diketahui. Apalagi buat teman-teman yang baru memulai ternak entok pada tahun 2024 ini. Di mana ada banyak sekali tantangan dalam ternak entok sistem pembibitan. Perlunya kita ketahui terlebih dahulu agar ketika kita melakukan proses budidaya entok itu kita bisa menemukan solusi setiap problematika yang kita alami. Dimana untuk salah satu tantangan dalam ternak entok sistem pembibitan yaitu dimana indukan entok itu sulit sekali bertelur. Pastinya buat teman-teman yang sudah beternak entok pernah mengalami hal ini, dan sering sekali para peternak entok itu mengeluh diakibatkan indukan entok itu sulit sekali bertelur. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan indukan entok itu bertelur. Salah satunya diakibatkan protein yang kita berikan pada entok itu tidak mencukupi. Dan untuk penyebab lainnya yaitu diakibatkan oleh faktor cuaca, pejantan entok yang ngawinnya itu tidak sempurna, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus mengetahui hal ini agar ketika menghadapi indukan entok itu sulit bertelur, kita bisa menemukan apa yang kita lakukan, bagaimana solusinya. Dan untuk poin yang kedua yaitu di mana pejantan mudah loyo. Pada ternak entok sistem pembibitan, faktor pejantan ini sangat utama sekali. Karena tanpa ada pejantan, telur entok itu tidak akan fertil. Kita tidak akan bisa panen DOE karena tidak ada sang pejantan. Di mana untuk pejantan ini sangat penting sekali para peternak itu mengkontrol apakah pejantan entok kita itu sangat birahi, apakah pejantan entok kita itu birahinya normal, dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman, Kang Roy ingatkan untuk masalah pejantan ini jangan sering-sering gonta-ganti pejantan. Karena ketika kita gonta-ganti pejantan, untuk pejantan entok yang baru itu tidak langsung jodoh dengan betina yang sudah ada di kandang entok kita. Apabila para peternak itu sering sekali gonta-ganti pejantan, itu akan mengakibatkan waktu masa panen kita itu akan terjeda. Dan pastinya para peternak itu selalu menginginkan panen anakan entok begitu cepat agar bisa menghasilkan cuan yang cukup melimpah. Dimana untuk faktor pejantan ini sangat penting sekali kita perhatikan. Karena untuk pejantan sendiri yaitu selain memberikan spermanya kepada sang betina, pejantan ini juga sangat berpengaruh dan menentukan apakah telur entok yang kita dapatkan itu akan fertil dan membuahkan hasil. Jadi teman-teman sering-sering mengontrol bagaimana pejantan entok kita, apakah pejantannya itu loyo, apakah pejantannya itu ngawinnya tidak sempurna, dan apakah telur yang dihasilkan indukan entok kita yang dibuahi pejantan itu banyak yang infertil atau banyak yang kopior. Untuk tantangan selanjutnya bagi para peternak ternak entok sistem pembibitan yaitu di mana indukan entok macet bertelur. Selain indukan entok itu sulit bertelur, indukan entok itu juga bisa macet bertelur. Biasanya permasalahan ini yang dialami oleh para peternak yaitu di mana indukan entok jeda dalam bertelurnya lagi itu sangat lama. Dan ini akan membuat para peternak itu pusing karena untuk indukan entok kita selalu memberikan pakan setiap pagi dan sore, namun tidak ada hasil pada indukan entok kita. Dimana untuk indukan entok yang macet bertelur itu pasti ada penyebabnya. Mari teman-teman yang mengalami hal tersebut cari solusinya. Apa faktor yang menyebabkan indukan entok itu macet bertelur? Dimana untuk indukan entok yang macet bertelur itu salah satunya diakibatkan karena indukan entok itu stres. Apabila indukan entok itu stres akan mengganggu produksi pada indukan tersebut. Biasanya indukan entok itu stres diakibatkan karena sering sekali berkelahi dengan indukan lain. Ketika indukan tersebut itu mengeram, itu selalu diganggu oleh indukan lainnya. Nah, perlu teman-teman mengawasi hal tersebut agar indukan entok itu tidak stres dan pastinya tidak macet bertelur. Untuk tantangan selanjutnya bagi para peternak ternak entok sistem pembibitan yaitu di mana banyak telur entok yang infertil atau kopior. Hal ini sangat sering sekali dialami para peternak, khususnya biasanya itu pada musim penghujan. Apabila ketika memasuki musim penghujan atau musim pancaroba, banyak sekali telur entok itu yang kopior atau infertil.
Walaupun telur entok yang dibuai oleh pejantan itu fertil, namun banyak juga ketika memasuki musim penghujan, DOE atau embrio yang ada dalam telur entok itu gagal menetas. Jadi sangat disayangkan sekali dan sangat perlu para peternak itu mengontrol bagaimana kondisi entok kita, terutama pada musim penghujan. Dikarenakan ketika telur entok kita itu gagal menetas, otomatis kita para peternak itu tidak akan mendapatkan hasil dalam budidaya entok. Dimana untuk telur entok yang kopior atau infertil ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Apabila telur entok itu kopior, banyak sekali penyebabnya. Salah satunya selain diakibatkan karena musim pancaroba, yaitu diakibatkan oleh pejantan entok kita. Kang Roy sendiri telah mengalami di mana pejantan entok Kang Roy itu birahinya tidak sempurna. Birahi sang pejantan yang tidak sempurna itu akan mengakibatkan telur entok banyak yang infertil. Dan selain itu juga diakibatkan karena pejantan entok kita itu birahinya kurang. Jadi telur entok yang dihasilkan oleh indukan yaitu dimana telur hasil pakan kita. Jadi teman-teman perlu lakukan ketika entok kita itu sudah mengeram, minimal biasanya usia 5 hari atau 1 minggu setelah mengeram, teman-teman cek terlebih dahulu. Agar kita para peternak itu mengetahui berapa sih telur yang fertil pada pengeraman indukan entok kita. Apabila ada telur yang infertil, teman-teman bisa mengkonsumsinya atau menggorengnya. Dan apabila ketika telur entok itu banyak yang fertil, contohnya ketika indukan entok kita itu bertelur 15 butir dan yang infertil atau kopior itu 2 butir, itu adalah hal yang wajar. Namun apabila ketika indukan entok kita itu bertelur 15 butir, yang infertil cuma 8 butir atau 7 butir, nah itu perlu dievaluasi teman-teman. Dimana untuk pengecekan telur ini sangat penting sekali kita lakukan agar kita mengetahui indukan mana sih yang masih produktif dan indukan mana yang sudah siap afkir. Apabila indukan entok itu sudah afkir atau produksinya itu tidak lancar, tidak bisa menghasilkan sempurna, teman-teman langsung ganti saja. Teman-teman ganti indukan yang lainnya agar produksi yang kita hasilkan dalam budidaya entok itu bisa maksimal. Dikarenakan untuk telur entok yang infertil atau kopior ini sangat membuat para peternak itu pusing. Sangat sering sekali para peternak itu mengalami hal tersebut. Dan juga banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi yang mengakibatkan telur entok itu infertil. Dimana untuk tantangan selanjutnya bagi para peternak entok sistem pembibitan, yaitu dimana indukan entok banyak yang mati atau mati massal. Untuk indukan entok yang sering mati massal ini diakibatkan banyak sekali. Yang terutama yaitu masalah faktor kandang teman-teman. Dimana untuk kandang yang tidak bisa kita jaga kebersihannya, kenyamanannya, dan keamanannya, itu sangat sering sekali membuat entok kita itu bisa mati massal. Contohnya entok kita itu bisa terkena mata biru. Apabila ketika entok kita itu terkena mata biru, nah itu sangat sulit disembuhkan dan sangat cepat untuk membuat entok kita itu akan mati. Dimana untuk virus yang paling ganas dalam entok itu biasanya mata biru. Dimana ketika entok sudah terjangkit mata biru, untuk penyerangan atau kematian entok itu sangat tinggi atau sangat cepat sekali entok kita itu akan mati. Jadi sangat penting sekali untuk para peternak sistem pembibitan, yaitu dimana kita harus rajin-rajin membersihkan kandang entok kita. Dimana yang terutama para peternak itu harus sering mengontrol air minum pada indukan entok. Karena untuk air minum ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan entok. Karena untuk entok sendiri itu untuk minumnya itu beda dengan unggas lainnya. Entok itu sangat sering membutuhkan air minum. Jadi jangan sampai indukan entok kita itu dehidrasi dan jangan sampai indukan entok kita itu minum-minum air yang kotor atau air yang banyak bakterinya. Sehingga indukan entok kita itu tetap sehat dan pastinya bisa tahan kebal penyakit. Apabila ketahanan entok ini cukup baik, untuk masalah bakteri dan virus lainnya itu insya Allah menyerang pada indukan entok itu sangat minim. Namun apabila kekebalan tubuh pada indukan entok itu menurun atau kurang baik, otomatis untuk virus ataupun penyakit lainnya itu sangat mudah sekali terjangkit pada indukan entok kita.
Dimana untuk kesehatan entok ini sangat penting sekali teman-teman perhatikan agar teman-teman tidak gagal dalam beternak entok diakibatkan karena mati massal. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan pastinya memberikan informasi yang penting bagi teman-teman semuanya agar dalam menjalankan budidaya entok khususnya dalam ternak entok sistem pembibitan bisa berjalan dengan lancar. Dan apabila ketika teman-teman menemukan problematika yang sama, teman-teman bisa menemukan solusinya. Terima kasih teman-teman sudah klik video kali ini dan pastikan teman-teman nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi dari video Kang Roy selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.